Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Garis Lucu. Yeay. Dan hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Kita belajar kimia kelas 11 semester 1 bab ke berapa ini? 3 ya, bab ketiga setelah termokimia. Jadi ya, mungkin beberapa di antara kalian ada nih yang lagi belajar laju reaksi. Nah, kalian cek deh video ini. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Laju reaksi. Kira-kira nih, dari namanya, apa sih laju reaksi itu? Laju itu berarti ada hubungannya sama kecepatan sebuah reaksi. Nah, kalau kakak mau tulis definisinya, laju reaksi itu adalah penambahan konsentrasi produk per satuan waktu, atau bisa juga selain bertambah ada juga yang berkurang, atau berkurangnya konsentrasi siapa yang berkurang? Reaktan per satuan waktu juga gitu. Jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kalau reaktan dia berkurang, produk dia bertambah. Tapi sebelum jauh-jauh kita ngomongin tentang reaktan, tentang produk, tentang laju, kita zoom yang tentang ini, konsentrasi. Nah, sebelum kita masuk ke laju reaksi, kalian harus banget, wajib banget paham tentang yang namanya konsentrasi gitu ya. Walaupun sebenarnya konsentrasi itu udah dibahas di kelas 10 pas akhir gitu ya, pas kalian udah mulai corona gitu. Sayangnya itu mungkin beberapa kalian ada yang bingung apa itu konsentrasi, apa maksudnya apa gitu. Konsentrasi itu atau molaritas itu simbolnya M besar. Dia itu menunjukkan jumlah mol per satuan volume. Jumlah mol per satuan volume. Ini kenapa tintanya macet-macet ya? Volume. Berarti secara matematis kalau bisa ditulis M sama dengan jumlah mol apa simbolnya? N ya, mol ya, per volume. Volumenya itu kalau bentuknya begini, N-nya adalah mol, yang bawah volumenya dalam liter, gitu ya. Cuma kalau misalkan nih di soal itu nggak langsung diketahui berapa mol, misalkan diketahuinya kamu masukin berapa gram dalam berapa mili air gitu misalnya. Berarti kamu cari dulu molnya. Hubungannya mol sama gram apa? Mol itu sama dengan massa dibagi mr, atau kakak bisa tulis gram per mr. Ini kan udah dapat molnya nih, berarti kan tinggal kamu kali seper V gitu kan ya, seper V gitu kan. Ini kalau kamu volumenya liter, tapi kalau misalkan di soal masuknya pakai mililiter, yang atasnya kamu kali 1000 aja gitu. Nah, ini adalah basicnya si konsentrasi, rumusnya ini. Jadi konsentrasi adalah mol per volume. Kalau kalian jabarin, kalau diketahuinya gram per mr kali 1000 per volume dalam mili gitu. Ada juga kalau misalkan nih di soal kamu disuruh cari konsentrasi tapi yang diketahui bukan gram, tapi misalkan ternyata tiba-tiba tuh ada diketahui
massa jenis, persentase larutan gitu. Ternyata itu tuh biasanya yang diketahui persentase larutan biasanya tuh itu tuh larutannya tuh pekat gitu. Jadi kalau misalkan larutannya pekat, diketahuinya rho persen gitu. Maka kamu pakai rumus yang kedua, M sama dengan rho kali persen kali angka 10 per mr. Nah, ini adalah rumus yang kedua ketika kamu punya larutan yang pekat yang diketahui persentase dan massa jenisnya. Kamu nyari molaritasnya pakai rumus ini gitu ya. Ada juga pengenceran. Rumus pengenceran berarti kalian punya larutan pekat dan kalian mau encerin si larutan pekat ini menjadi larutan dengan konsentrasi tertentu yang kalian inginkan. Nah, kalau misalkan nih kakak punya satu wadah gini ya. Sorry, wadahnya jelek banget. Satu wadah segini volumenya. Isinya misalkan 3 buah. Kok hilang? Nah, 3. Terus kakak encerin nih. Kalau diencerin berarti ditambahin apa sih? Kalau diencerin tuh kakak tambahin air. Kakak encerin tambah H2O, diencerin. Terus jadi kan airnya tambah banyak. Misalkan airnya jadi segini, kakak encerin. Nah, berarti isinya tetap sama atau jadi tambah banyak? Tetap sama kan? Isinya tetap sama-sama 3, cuma dia itu lebih encer gitu. Nah kan karena isinya sama berarti istilahnya itu jumlah zatnya sama atau molnya sama. Berarti misalkan ini larutan 1, ini larutan 2, kakak tulis di sini mol 1 sama dengan jumlah mol 2 gitu kan. Nah, mol itu nih dilihat kalau konsentrasi itu mol per volume, berarti mol itu adalah molaritas kali volume. Nah, jadi punya rumus turunannya, berarti M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Bukan rumus turunan, deng, maksudnya rumus selanjutnya gitu dijabarin. Itu ya, ini rumus pengenceran ya. Pengenceran rumusnya ini. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat deh contoh soal tentang konsentrasi. Nih, nomor 1, larutan 700 ml NaOH 0,2 m mengandung NaOH sebanyak berapa? Nah, sekarang yang diketahui apa nih? 750 berarti volume ya, volumenya sekian. Kemudian 0,2 m besar berarti molaritasnya udah diketahui konsentrasinya 0,2 gitu. Ditanyainnya gramnya atau masanya, berarti kamu pakai yang mana? Yang udah dijabarin ya, karena di sini kan nggak ada kata-kata molnya, biar sekali jalan gitu aja. Jadi M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam mili. Masukin yang kamu ketahui, M-nya 0,2, gramnya kita tidak tahu, mr NaOH berapa? Ini nih mr-nya 40 gitu kan ya, kali 1000 per volumenya berapa? 750. Dah, tinggal kalian hitung berapa gramnya gitu. Hitung ya, ini berapa. Angkanya kok jelek ya, kok bagus deh harusnya. Kali 40 kali 75 dibagi 100.
Nah, ketemunya adalah 6 gram. 6 gram ya. Berarti yang C. Sip. Lanjut ke soal berikutnya. Jika 7,1 gram Na2SO4 dilarutkan dalam air hingga volume 100 ml, konsentrasi ion Na+ dalam larutan tersebut adalah gitu. Jadi, kan kalian punya nih serbuk Na2SO4 sebanyak 7,1 gram masanya. Yang ditanyain ion Na. Jadi ini nanti serbuknya itu kamu masukin ke air. Si Na2SO4 dia kan garam ya, dia itu garam. Nah, si garam ini termasuk elektrolit. Masih ingat kan ya pas kelas 10? Jadi nanti kalau dia dimasukkan ke dalam air, nanti dia terionisasi gitu, dia berpencar. Bentuknya bukan lagi bentuk molekul Na2SO4, tapi udah tersebar menjadi ion Na+ sama SO4 2- gitu. Gimana? Masih ingat nggak cara buat ngejabarinnya? Na2SO4 berarti di sini ada ion Na+ sama ion apa? SO4 2- tukeran ya. SO4 itu satu kesatuan, berarti pangkatnya si Na 1, pangkatnya SO4, ngambil angkanya si Na 2 gitu. Jadi Na nya +1, SO4 nya -2. Na selalu 1 plus SO4 nya selalu 2- gitu ya. Gitu kan. Nah, ini kan Na nya di sini 2, di sini kan 1, berarti sini kali 2 biar sama. SO4 nya ada 1, di sini SO4 nya udah ada 1. Berarti ini adalah reaksi ionisasinya, penjabarannya, gitu kan. Nah, sekarang kan yang bisa kita tahu kan konsentrasinya si Na2SO4 kan, karena yang kita larutkan adalah Na2SO4. Nah, kita cari dulu berapa konsentrasi si Na2SO4. Terus cari ya. M sama dengan kan diketahui gram, berarti pakai rumus yang GR per MR kali 1000 per volume dalam mili gitu ya. Gramnya 7,1, MR nya kita cari dulu. Na nya 2 berarti 46, S nya 1 berarti 32, berarti kan 78 ya. Terus ditambahin sama O nya ada 4, 1 O itu 16, berarti kalau 4 ada 6, 4 berarti berapa nih? 12, 1, 4 ini ya, 142 ya, 142, angkanya bagus, kali 1000, volumenya 100, berarti ini coret, ini 2, berarti 71 dibagi 142, 0,5 ya, setengah ya, 0,5 M. Nah, ini kan tadi kalau udah bikin kan reaksi ionisasinya kan ya, Na2SO4 menjadi 2Na+ plus SO4 2-. Nah, kalau di sini yang diketahui kan konsentrasinya si Na2SO4 kan, ini kan masanya Na2SO4, ini MR-nya juga Na2SO4, berarti ini adalah konsentrasinya si Na2SO4 0,5 M. Nah, yang diketahui, yang ditanyain kan bukan konsentrasi Na2SO4, tapi konsentrasi ion Na+, berarti kamu tinggal bawa ke sana. Ini kan 1 angkanya 0,5, kalau 2 berarti 1 M, SO4 nya 0,5 M gitu ya. Paham kan ya? Berarti 1 M yang E. Nah, kalau kalian sudah menguasai tentang konsentrasi, baru kita lanjut ke konsep dasar laju reaksi. Kakak tulis ya, tadi laju reaksi. Berarti kan tadi kan udah kakak tulis ya, sekarang kakak singkat ya. Bertambahnya konsentrasi produk singkat banget, konsentrasi produk. Jadi konsentrasi itu dilambangin dengan kurung kerawal. Jadi kalau gini bacanya konsentrasi produk per satuan waktu
atau dia juga sebagai pengurangan reaktan persatuan waktu. Gitu kan ya. Jadi nih misalkan kakak punya reaksi nih A ditambah B menjadi C. Gitu. Misalkan lagi di sini tuh mereka punya koefisien. Koefisien itu adalah angka yang di depan sebuah senyawa. Misalkan di sini kakak punya angka kecil P, ini Q, ini R. Ini sebagai koefisiennya ya. Maka kalau ditanya ini si A sama B, dia kan posisinya di sebelum tanda panah A ditambah B. Berarti dia sebagai reaktan atau produk? Iya, dia sebagai reaktan. Sementara C dia sebagai produk atau hasil, gitu kan ya. Nah, kalau dari awal reaksi sampai nanti reaksinya setelah reaksinya selesai, berarti reaktannya itu semakin berkurang atau semakin bertambah? Dia semakin berkurang karena A sama B bergabung membentuk C, gitu kan ya. C yang awalnya belum ada, nanti setelah reaksi kan jadi ada kan, berarti dia bertambah. Nah, jadi kalau gitu misalkan kakak definisikan laju reaksinya si A mana nih akan di kiri ya, dia sebagai reaktan, berarti nanti posisinya dia berkurang, gitu kan ya. Jadi tanda minus di sini itu bukan laju kok minus kak, bukan ya. Lajunya maksudnya itu dia menunjukkan kalau dia berkurang, artinya dia sebagai reaktan. Kan berkurangnya konsentrasi reaktan. Berarti kalau kakak tinjau si A, berarti berkurangnya konsentrasi A, gitu kan, berkurangnya berarti delta ya, delta A per delta T waktu. Kalau kakak definisikan si B juga sebagai reaktan, berarti dia juga sebagai minus gitu, lajunya, perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Nah, kalau kakak definisikan lajunya si C, berarti kan dia sebagai produk, dia bertambah, berarti plus bertambahnya konsentrasi C per delta T, gitu ya. Nah, satu konsep lagi yaitu yang harus kalian ingat, laju itu, aku hapus dulu, perbandingan maksudnya, perbandingan laju itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi ini misalkan dari satu reaksi diketahui salah satu lajunya. Nah, kalau dari sebuah reaksi diketahui salah satu lajunya, berarti laju yang lain kamu bisa ketahui dari koefisiennya. Kalau misalkan reaksinya yang kayak gini, yang AB plus C, AB menjadi C, berarti perbandingan laju A dibanding laju B dibanding laju C itu sama dengan P kecil dibanding Q dibanding R, gitu ya. Nah, biar nggak bingung, mari kita lihat contoh soalnya. Nih, ada reaksi A tambah B menjadi C, maka laju reaksinya dapat dinyatakan sebagai yang A, penambahan konsentrasi A per satuan waktu. Nah, kalian lihat A itu di sini sebagai reaktan atau produk? Dia sebagai reaktan, di sebelah kiri tanda panah, berarti dia harusnya berkurang atau bertambah? Berkurang, berarti salah ya. B katanya juga bertambah, salah juga, B juga sebagai reaktan. Yang C, penambahan konsentrasi C tiap satuan waktu, berarti benar ya, karena C sebagai produk. Kalau produk berarti dia bertambah, gitu. Berarti yang C. Yang D, pengurangan konsentrasi C sampai salah, gak salah, gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ke dalam ruangan yang volumenya 10 liter, jadi ini
ada ruangan 10 liter, kemudian direaksikan 0,1 mol gas N2 dan 0,1 mol gas H2. Reaksinya seperti ini. Setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 mol gas N2. Tentukan laju reaksi sesaat berdasarkan ini. Oke. Nih, kamu ada reaksi nih. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Kakak, kenapa kita nggak langsung aja pakai yang rumus V sama dengan perubahan konsentrasi per perubahan waktu? Nah, perubahan waktunya udah ada nih selama 5 detik. Cuma di sini ulangi ya, Ndro. Ulangi dari awal. Nah, sekarang contoh soalnya, ke dalam ruang yang volumenya 10 liter direaksikan 0,1 mol gas N2 dan 0,1 mol gas H2 dengan persamaan reaksi berikut. Nah, setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 gas N2. Tentukan laju reaksi berdasarkan, nah, kalau kamu nyari lajunya, misalkan kita mau cari lajunya siapa nya misalkan dari reaksi ini kita mau cari lajunya si N2 dulu ya. Berarti V nya si N2, tadi N2 kan ya sebagai reaktan ya, berarti dia berkurang. Perubahan konsentrasi N2 per delta T, itu kan ya. Nah, masih ingat konsentrasi itu apa rumusnya? Mol per volume, gitu kan ya. Nah, si N2 awalnya berapa sih? 0,1 mol kan, masih 0,08. Nah, biar kamu nggak bingung, kamu tuh bikin ininya dulu, reaksinya dulu. Ini kan ada N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 gitu kan. Ini awalnya atau mula-mulanya, ini yang bereaksi, ini sisanya setelah 5 detik gitu ya. Nah, mula-mulanya kamu mereaksikan apa sih? 0,1 mol Kak. 0,1, H2-nya 0,1 juga ya. Nah, ketika mula-mula berarti produknya kan belum terbentuk, berarti NH3-nya masih 0, belum ada. Kemudian setelah 5 detik, setelah T-nya 5 detik, masih tersisa 0,08 gas N2. Di mana N2-nya? Sisanya di sini kan berarti kan ya, 0,08. Nah, awalnya 0,1, sisanya 0,08, berarti yang bereaksi berapa? Betul, 0,02 mol. Ini yang bereaksi 0,02 mol. Nah, reaksi ini sesuai dengan koefisien teman-teman. Kalau 1 0,02, kalau 3 0,06, kalau 2 0,04. Ingat, reaksi sesuai dengan koefisiennya. Di sini 0,04, ini 0,04. Ini berkurang, ingat reaktan berkurang, produk bertambah. Oke, lanjut ke yang tadi ya. Kan ini mintanya perubahan konsentrasi. Konsentrasi kan mol per volume, volumenya kan tetap. Berarti minus perubahannya molnya, awalnya 0,1 jadi 0,8, berarti perubahannya ini 0,02 mol, volumenya 10 liter gitu kan. Delta T nya 5 second, berarti berapa? Berarti 0,0, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 gitu kan ya, dibagi 5, 0,4, berarti 4 kali 10 pangkat min 4 molaritas per second. Ini satuannya molaritas, ini second gitu. Nah, laju yang lainnya, misalkan kamu mau cari laju si NH3 ya atau H2,
Itu bisa dengan cara kayak gini masing-masing, deltanya berapa dibagi volume dibagi waktu, atau kamu juga bisa pakai perbandingan koefisien. Nih, misalkan nih N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Misalkan nih kamu udah tahu kan lajunya si N2 itu adalah, ini ada minusnya ya, ini minus. Misalkan ini ada minus 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti untuk laju yang lainnya kamu tinggal lihat koefisiennya. Kalau 1 4, kalau 3 berarti 12 ya. 12 kan ya, atau 1,2 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Lihat aja koefisiennya. Caranya gimana? Tinggal berarti koefisien yang ditanya berarti kan 3 per koefisien yang diketahui 1 kali yang diketahui 4 gitu kan ya. Jadi kalian ketemu 1,2. Kalau 2 berarti berapa? Kalau 1 4, kalau 2 berarti 8. Tapi ini positif ya. 8 kali 10 pangkat min 4 M per S. Ini minus gitu ya. Udah kan? Udah ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Laju reaksi pada reaksi bla 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 diukur berdasarkan berkurangnya konsentrasi gas oksigen tiap detik. Jadi ada reaksi nih, 4NO2 ditambah O2 menjadi 2N2O5. Katanya diukur berdasarkan berkurangnya konsentrasi gas oksigen ini. Gas oksigen ini diukur jika pada suatu tertentu laju reaksinya adalah 0,024. Berarti 0,024 ini adalah lajunya siapa? Lajunya si oksigen, karena lajunya diukur dari lajunya si oksigen gitu kan ya. Oksigennya ternyata berkurang 0,024 mol per detiknya, 0,024 mol liter per detiknya. Nah, kamu suruh nyari lajunya si NO2 sama N2O5. Oh ya, malah gampang ya. Kamu tahu dulu yang diketahui itu adalah lajunya si O2. Di sini kakak bikin pakai itu boleh nggak pangkat ya, biar gampang ya. Berarti ini 2,4 kali 10 pangkat min 2 ya. Nih, di sini ada 2,4 kali 10 pangkat min 2 M per S. Nah, kamu suruh nyari NO2, berarti lihat dari koefisiennya. Yang diketahui koefisiennya 1 itu 2,4. Berarti kalau 4, ya 4 kalinya dong kak. Betul, berarti 2,4 kalian kali 4, berarti berapa? 16, 9,6 ya. Berarti 9,6 kali 10 pangkat min 2. Caranya dari koefisien yang ditanyain 4, koefisien yang diketahui 1, yang diketahui berapa? 2,4 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini deh. Langsung ya, kalau 1 2,4 berarti sekarang lajunya si N25 kali 2 berarti berapa? 4,8 kali 10 pangkat min 2. Satuannya semuanya dalam molaritas per second. Ini kok mol liter kak? Ya iya kan, konsentrasi itu mol per liter ya kan. Terus laju itu satuannya M per S, jadi udah mol per liter dibagi detik, jadi mol liter detik gitu ya. Gampang ya. Nah, untuk pertemuan kali ini video kali ini untuk laju reaksi part pertama segitu dulu aja ya, biar nanti kalian tidak terlalu pusing. Jadi bab laju reaksi ini adalah bab yang lebih mudah di antara bab-bab lainnya. Jadi kalian harus semangat di bab ini ya. Nanti kalian kerjain soal-soal di buku kalian biar kalian kimianya lebih jago. Oke? Sekian video dari kakak. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye semuanya. Assalamualaikum.